Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesi kali ini kita mau bahas tentang di 2021 bulan Agustus nih, tentang kegiatan Mall of Center yang nggak ada habisnya pokoknya. Dan alhamdulillah kali ini kesempatan kita mengambil mobil ambulans untuk nanti dikirim ke Mall of Center Regional Magelang, di mana di sana itu memang sangat dibutuhkan, terlebih konturnya yang luar biasa di bawah kaki gunung Merapi Merbabu, dan kebutuhannya ambulan ini sangat, insya Allah sangat membantu untuk warga yang ada di sana. Kita coba tanya ke Ko Steve. Koh, gimana kok cerita kok bisa ada ambulan nih kok? Ya sebenarnya bukan baru sekarang, kan udah lama. Udah lama ya rencananya. MCI Magelang kan butuh itu udah dari tahun lalu deh. Cuma selama diposting kita coba crowdfunding, dapat dananya tuh total tuh 15 jutaan. Dan kebutuhannya juga semakin tinggi karena kita tahu ya Mall of Center Magelang itu sampai ke wilayah Boyolali dan Merapi Merbabu tuh di kedua gunung itu kan cukup jauh ya, maksudnya dari kota dan segala macamnya. Dan selama Baksos juga kan kita nggak selamanya Baksos tuh cuman kayak ngebersihin masjid, ngebersihin jalan, pipanisasi air, terus di sana juga ada program ngerehab rumah, bedah rumah ya, atau ngerehab rumah itu ya. Ini kan program yang rutin, cuman kadang-kadang kan juga ada warga yang, Pak, si Fulan sakit, butuh ke kota, butuh apa gitu, Pak ada yang mau melahirkan, ya kan, hal-hal yang mungkin hal-hal yang bukan sebenarnya bukan secara esensinya itu tupoksinya kita bukan. Karena kan itu memang mudahnya nih orang akan bilang telepon aja ambulan nanti mereka jemput dan segala macam. Iya, cuman pada saat emergensi itu terjadi kan hal itu tidak terjadi dengan sangat cepat gitu. Maksudnya kita memanggil ambulan itu tidak langsung ambulan tuk langsung datang gitu. Apalagi kejadiannya malam dan segala macam. Nah, mempertimbangkan hal itu dan perlunya ada ambulan kemarin, sebenarnya orang mengkait-kaitkan dengan COVID. Sebenarnya kita jauh sebelum COVID, udah dari bencana yang mana kita udah turun gitu loh. Nah, ini juga pada saat bencana juga tim MCI Magelang itu kan paling banyak turun di wilayah Jawa dan Bali, sampai ke Nusa Tenggara, baik barat maupun timur. Ke Kalimantan Selatan ya ikutan kemarin kan. Nah, itu kan masalah bencana kan berarti masalah sama korban juga. Yang terdampak dan korban langsung, maksudnya kayak gempa itu benar-benar ketemu orang yang ketimpa bangunan dan segala macamnya. Pada saat longsor dan segala macamnya itu benar-benar luka secara fisik ya. Dan ini lebih penting karena memang bukan bicara pandemi. Pandemi ini salah satu bencana yang terjadi. Namun kita berbicara lebih luas lagi cakupannya. Jadi ya kebutuhan ambulan itu ada dan itu dirasa penting, makanya kemarin mobil operasional yang ada di Jakarta, Panther, kita rencana jual dulu. Tapi kebetulan kondisinya kan lagi kurang sehat. Kurang sehat itu ya adalah di bagian mesin yang sakit, perpaknya bocor, ya kaki-kakinya ada yang goyang, ya kan. Nah ini servis lah. Dan alhamdulillah kata Allah kemarin melalui Mas Ridwan Hanif, ada teman-teman bengkel yang mewakafkan. Jadi mereka itu memperbaiki tanpa dibayar. Oh, Mas Ridwan yang YouTuber itu ya? Iya. Bukan? Iya. Ridwan Hanif. Salam kenal Mas Ridwan. Ya iya. lanjut. Nah, itu sama beliau dibantu situ. Terus ini mau digulingkan menjadi ambulan kan? Nah, kita coba jual, dibuka harga 130 kemarin dan kata Allah jadinya 130. Alhamdulillah. Terus kita belikan Luxio. Nanti gambarnya tinggal dimasukin aja Luxio. Dan alhamdulillah dapat harga juga bagus. Lalu kita ke bengkel rekanannya Mas Ridwan untuk membangun ambulannya kan. Butuh rel, butuh apa, ranjang segala macam. Ya, pokoknya harus ada yang dikerjakan di dalamnya kan.
Nah, dan kebetulan juga alhamdulillah dikasih diskon juga. Masya Allah. Jadi ya benar-benar tadinya kepikiran, wah nih Panther cukup kayak jadi ambulan, karena kan ya kita tahu sendiri harganya ambulan ya cukup kan, cukup tinggi harganya, dan alhamdulillah tercukupi gitu loh. Bahkan bukan satu, Bonus lagi. jadinya dua. Itu kok bisa dua? Dari satu Panther jadi dua kok? Nggak Iya. masuk akal ya matematika. Iya, itu makanya aku bilang ini matematikanya Allah nih. Satu Panther tahun 2012 jadi Luxio 2091, Luxio 2012 satu, dan dua-duanya Matic Luxionya. Iya, Bukan yang manual. Nah, ini makanya saya bilang ini udah jangan dinalar-nalar deh. Dipaksa-paksain nalar juga nggak nyambung ke otak saya, juga nggak nyambung gitu. Maksudnya ini ya udah, ini memang Allah sudah kasih tetapkan rezekinya, dan yang aku bilang itu Allah tuh nggak nyukupin apa yang kita minta. Kita minta dalam doa nih, ya Allah cukupkanlah saya begini dan begitu. Allah tuh nggak nyukupin apa yang kita minta, tapi benar-benar Allah tuh nyukupin apa yang kita benar-benar butuhkan. Karena yang dalamnya hati kita tuh yang tahu kan memang Allah. Jadi Allah memang cukupkan, ya udah apa yang ada di hati kita tuh butuhnya apa, ya Allah cukupkan itu. Tuh, nah qadar Allah dikasihnya dua, dan bukan cuman unitnya doang, dua-duanya itu dimodif ambulan. Dua-duanya jadi ambulan. Berikut perlengkapan dalamnya. Berikut isinya. Ya, maksudnya furnitur ambulan ya. Iya. Itu udah 99% lengkap. Jadi kenapa kurang 1%? Ya 1%-nya kemarin ya ada lampunya lah, ada titik-titik kecil kayak kita harus ganti lampu, kurang terang karena ambulannya akan naik ke gunung. Kita ganti lampunya dan segala macamnya. Itu juga aku pikir ini caranya Allah untuk ngasih rezeki ke teman-teman yang aksesoris kemarin. Ngasih rezeki ke teman-teman yang aksesoris untuk bisa bersedekah. Dan qadar Allah juga kemarin bannya itu kan ya mobil second ya, dengan ukuran tahun segitu ya. Tahun 2009 dan tahun 2012. Ya, which is satu 9 tahun, yang satu udah 10, 11, 12 tahun ya. Itu udah lumayan, maksudnya udah senior. 11 tahun sama hampir 12 tahun. Yang satunya 9 tahun. Ya udahlah, ini udah senior, sepuh. Kilometernya masih rendah lagi. Kilometernya alhamdulillah. Nah, dikasih dua-duanya juga kilometernya rendah. Mesin terawat baik dan bagus, tidak ada bocor. Cuman bannya kemarin udah agak sepuh. Ya, tetap harus diganti kalau ban kayak. Nah, untuk kemarin itu dari warung ban, dia udah saya kebagian bannya. Ini caranya Allah memang ngasih rezeki buat dia untuk sedekah. Dan nggak main-main kan bannya kok ya? Bannya, iya bukan ban. Kebetulan dia tuh importir ban, jadi dikasihnya ban Goodrich juga. Jadi ya, kalau ya harganya jangan disebutin deh. Nah, cuman kalau orang nyari, sebenarnya gampang sih orang nyari bannya ban apa Goodrich. Orang udah tahu, kalau orang yang tahu ban atau dia akan browsing, dia akan tahu harganya. Dan itu benar-benar disedekahkan sama dia 100% tanpa ganti biaya apapun, dan bannya sudah terpasang gitu. Dan benar-benar kemarin datang baru unit ambulannya itu, mobil second berasa baru. Kenapa? Bannya anyar, kaki-kakinya semua baru diganti, dan oli segala macam, oli persneling semuanya baru diganti, baru dikuras, baru diganti, minyak rem semua baru semua. Jadi benar-benar memang ya Allah memang kasihnya ya benar-benar fit and layak gitu untuk langsung dipakai gitu, layak jalan banget. Dan alhamdulillah hari ini juga kebagian lagi, yang kemarin strobonya belum kepasang, sekarang dipasang strobo. Dan itu benar-benar ini caranya Allah lah, caranya Allah untuk ngasih izin orang-orang untuk bersedekah. Dan insya Allah ini jadi amal jariah buat semua pihak yang terlibat. Karena saya nggak tahu, mungkin ada montir di luar sana yang ikut, udah saya nggak usah dibayar, saya gantiin olinya. Saya nggak tahu ini mungkin terjadi kayak kemarin juga yang gantiin ban. Udah mas, kita yang gantiin aja, ya kan, gratis, bahkan sampai disemir. Ini benar-benar kekuatan yang Allah memang yang ngasih langsung gitu ke orang-orang itu untuk bersedekah. Dan ini udah rezeki mereka lah untuk bisa bersedekah. Dan insya Allah kalau gimana? Netizen yang lagi nonton pengen terlibat gimana kok? Ya terlibat, ya sebenarnya kalau kebutuhan ambulan mungkin ada kebutuhan di tempat lain juga. Cuma kalau mau menitipkan ya monggo dipersilakan. Ya, kan operasional
tiba-tiba nih ada netizen, wah aku cuma pengen punya duit 5.000, 10.000 bisa nggak sih? Ya, nah itu bisa didonasiin. Nanti kita bikin satu slot kode sendiri yang di 007 itu buat ambulan, 007 ambulan ya. buat maintenance. Itu memang nantinya akan disalurkan buat unit-unit yang memegang ambulan, dan mereka nanti untuk biaya maintenance, untuk ganti oli segala macam. Karena kan pajaknya udah nggak bayar ya, ambulan. Gitu ya. Kok bisa nggak bayar? Itu ada kebijakan dari pemerintah. Untuk ambulan memang sudah nggak bayar pajak. Nanti kita akan cari tahu lebih dalam lagi kan tentang hal itu. Tentang info itu ya. Tapi kalau oli ya kan nggak ada oli yang gratis. Iya. Itu olinya nanti kita tetap maintain, minyak-minyak yang lainnya kayak persneling, minyak rem, kanvas rem yang habis-habis pakai itu. Nah, kita akan tetap akan coba maintain di situ. Kalau program lain kok selain ambulan masih muter apa aja nih kok? Beras kemarin alhamdulillah sebulan itu kebagian 100 tonan. Kita untuk itu rezekinya benar-benar orang yang terdampak PPKM. Mungkin ya laparnya mereka itu, doa sama Allah, dan kita dijadiin Allah untuk jadi kurir lah, untuk nganterin beras ke mereka. Dan itu benar-benar kita cuman jadi pemulung amal aja. Kita cuman dipakai Allah untuk nganterin beras ke mereka yang benar-benar mereka yang minta ya sama Allah. Mereka dalam keadaan lapar, dalam keadaan terjolimi dengan keadaan. Ya, mereka minta sama Allah untuk makan aja, ini kebutuhan utama. Dan kita jadiin kurir sama Allah untuk nganterin. Dan kita udah lebih dari 100.000 paket makanan siap santap. Dan alhamdulillah tercapai kemarin sebulan lebih. Dan itu juga kembali lagi, itu rezekinya orang-orang yang memang benar-benar lapar ya. Ada yang udah 2 hari, udah seharian nggak makan. Dan itu benar-benar Allah memang ya menempatkan mereka pas dekat sama tim kita, dan mereka kebagian. Itu benar-benar rezeki Allah yang langsung kasih ke mereka. Dan kami ya pengantarnya aja sih. Kita cuma pemulung amal untuk nganterin rezeki-rezeki itu ke mereka. Termasuk yang di Jogja kemarin kebagian 5 ton. Kebagian 5 ton beras kita sudah distribusikan juga ke Magelang 1 ton. Ada juga makanan siap santap. Jadi kalau di Jogja itu modelnya di situ ada mualaf kok. Mualafnya itu tuh memang kondisinya waktu PPKM itu sangat memprihatinkan. Pas kita lihat ternyata dia punya warung kecil-kecilan. Akhirnya kita pesan di sana seminggu 2 kali gitu kan. Ada yang 100 box itu, dan itu kita bagi. Dan kerennya apa coba? Setelah kita pesan di sana 100 box ke mualaf itu tadi, dia nyedekahin berapa cup minuman dawet itu dari dia untuk dibagikan gratis ke masyarakat yang membutuhkan juga. Jadi imbasnya gitu kerennya. Jadi nggak memikirkan diri sendiri, dan dia justru malah ikutan berbagi. Di situ yang keren banget juga. Ada juga waktu kita ngasih beras di perempatan itu ada bapak-bapak jualan air mineral ya. Habis itu tinggal ada 5 lah. Dia cuma duduk aja, udah sepuh. Kita datengin, kita kasih beras. Apa yang terjadi? Dia ngasih air minum yang dia jual itu ke kita gitu loh. Kita tolak, tetap dikasih. Habis itu karena maksa akhirnya kita terima, kita kasih beras lagi. Dia datang ke posko bawain minumannya lagi jauh lebih banyak lagi. Jadi pusing ini. Tapi itu sih yang dibagiin sama kita sebenarnya bukan berasnya, bukan makanannya, tapi semangat berbaginya. Jadi lebih kepada kepedulian gitu. Karena nggak semua rumah kan yang kita kasih beras mereka terima kan. Ada beberapa juga, Mas berasnya masih cukup. Betul. Kasih ke tetangga yang ini yang itu. Ya ini benar-benar naik banget kalau kita cuma berbagi makanan atau beras. Karena yang kita bagikan benar-benar semangat berbaginya. Kadang-kadang makanya di lapangan juga aku bilang kamera jangan terlalu naik ya. Cukup kamera handphone aja udah. Nggak usah bawa kamera besar, pakai gimbal dan segala macamnya, nerbangin drone, nggak usah. Kita berbagi aja. Cukup pakai handphone aja. Ya kan? Kalau nggak pun nggak usah direkam, nggak apa-apa. Karena kita memang benar-benar berbaginya itu semangatnya ke mereka, supaya mereka juga merasakan, oh iya, kami juga ada yang lebih di bawah kita nih. Dan mereka ikut membantu dan membagi. Ini circle-nya kita ciptakan seperti itu sih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi buat teman-teman, alhamdulillah di Mualaf Center Indonesia ini ganti intinya dari awal pandemi sampai sekarang, insya Allah
terus menebarkan untuk kebermanfaatan umat, dan sekali lagi semoga Allah membalas setiap perjuangan baik netizen ataupun kami semua dengan pahala yang berkali lipat. Amin amin. Pesan-pesan kok buat teman-teman di rumah kok. Sebenarnya pesannya tadi udah ada semua ya. Karena itu beda. Beda konten itu di video sebelumnya. Di video yang sekarang. Sebenarnya kalau ini sih Tentang berbagi aja tetap deh, iya, tetap yang makanya kan tadi kita bilang juga kita naif banget kalau kita itu lebih nebarin beras tuh ya kayaknya naif banget, atau nebarin makanan jadi atau nebarin sembako. Kita lebih nebarin ke semangat berbagi. Karena siapapun yang hari ini mungkin sedang kesusahan dan menerima bantuan, kata Allah kalau memang 2-3 bulan lagi ke depan Allah berkeputusan yang berbeda ya, dia yang akan ikut berbagi gitu loh. Gitu maksudnya, ini semangat berbaginya yang kita terus tularkan dan siapapun bisa copy paste, bisa mengikuti, menduplikasi dan melakukan di daerahnya masing-masing dengan caranya masing-masing. Ya mungkin dengan tetangga kanan kirinya, depan belakangnya ya, mungkin ya sekitaran dia lah. Nanti kalau udah lebih meluas satu gang atau satu RT atau satu RW atau satu kelurahan, satu desa. Ini yang aku pikir ini yang harus dihidupkan sekarang gitu loh. Keadaan memang dibikin seperti ini. Iya kan? Dan ini semua pasti atas izin Allah. Iya dong. Dan atas izin Allah juga kita ada di stage yang sama. Di level yang sama, di stage yang sama, di satu panggung yang sama. Dan ini kembali lagi ke pilihan kita mau ngambil hikmahnya atau tidak gitu, mau ngambil pelajarannya atau tidak. Kita mau berpikir lebih positif atau hanya cuman mengeluh gitu loh, mengeluh ya kan, mengeluh kan ya wajar manusia mengeluh, cuman harus pada tempatnya, mengeluh sama Allah gitu loh. Nggak usah, jangan sampai mengeluh di sosmed, mengeluh sama ya lagi live lah terus tiba-tiba mengeluh dan segala macam, itu nggak penting. Ngeluhlah sama Allah sambil berpikir. Ingat ya, aku selalu terpicu sama mereka itu motivator, teman-teman motivator yang bilang orang lagi dalam keadaan terjepit dan susah, itu selalu muncul kreativitasnya. Nah, tinggal kreativitasnya itu dalam hal yang positif atau negatif, ya kan? Mohon maaf nih, kalau negatif dalam keadaan terjepit, nggak punya makan apa segala macam. Kalau negatif jadinya ya mungkin melakukan hal kejahatan dan segala macam. Tapi kalau positif, dia akan berbagi, berharap dia juga akan ditolong Allah. Iya kan? Betul. Kan intinya kita ke situ, surat Muhammad ayat 7. Kita tolong agama Allah dan Allah akan beresin urusan kita di dunia. Gitu. Jadi kalau kita sudah mulai galaunya dalam mikirin umat, urusan kita di dunia ini insya Allah akan diberesin sama Allah. Oke, jadi buat teman-teman jangan lelah untuk berbuat baik, tebarkan semangat saling berbagi, dan semoga ini bisa dicontoh buat saudara-saudara semua yang ada di rumah. Dimulai dari tetangga dulu. Lihat tetangga kita yang membutuhkan, itu yang kita support, kita bantu. Semoga itu akan menularkan kebaikan untuk yang lain juga. Mungkin sekian dulu ya Ko ya. Makasih banyak buat semuanya. Support terus dakwah kami di Mall of Center Indonesia dan Vertizon TV. Semoga Allah membalas sebaik-baik balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.